Hai, di chapter ini, gue akan ngelanjutin cerita tentang bertahan hidup dan tinggal di UK sebagai kolektor musik. So, let's go! Salah satu hal yang paling berharga ketika musim dingin di UK adalah ketika matahari udah muncul. Ya, seenggaknya bikin anget. Dan buat gue, ngirit ongkos. Karena ya gue tinggal jalan kaki aja ke kampus, nggak perlu naik bus. Perkuliahan pun dimulai. Gue ngambil kelas master untuk bisnis internasional. Ya walaupun basic gue S1 desain dan seni rupa, tapi karena gue pernah kerja di advertising dan nyebur ke dunia marketing lalu bisnis, habis itu di situ gue ikut-ikut seminar dan interview pelaku-pelaku bisnis, itu yang ngebuat gue kayaknya gue harus memperdalam dunia bisnis nih, menarik juga kayaknya. Dan gue pilih Inggris sebagai tempat untuk mendapatkan teori dan sekaligus praktek. Di episode sebelumnya, gue juga pernah bilang, hal yang gue lakuin setelah perkuliahan selesai, gue biasanya pergi ke taman atau ke daerah Central London. Salah satunya waktu itu, gue pernah diundang untuk datang ke kantor manajemen Noel Gallagher di London. Dari luar aja waktu itu gue lihat, udah kelihatan ada drum skin Noel Gallagher tuh. Terus gue lihat, gila, dari luar udah kelihatan ini adalah kantor Noel Gallagher, walaupun di luarnya nggak ada tulisan apa-apa. Terus, waktu gue datang ke situ, itu Noel baru punya satu album solo. Nah, pas gue masuk, gila men, barang ya. Gue nggak bisa ungkapin dengan kata-kata sini. Dan kayaknya gue juga nggak mungkin bisa cerita di satu sesi ini untuk apa yang terjadi di dalam kantor itu. Karena pas gue masuk kayak, shit. Gue ngeliat barang-barang yang nggak pernah gue lihat sebelumnya. Dan itu bertebaran di mana-mana. Karena ya jatuhnya lagi, itu adalah kantor yang dulu juga tempat manajemennya Oasis. Ada gitar-gitar Noel Gallagher, ada macam-macam, ada benda-benda promotional item. Dan yang pasti, gila banget. Nggak lama setelah gue udah bisa beradaptasi dan terbiasa hidup di London, dari mulai belanja makanan, dari mulai cari koleksi musik, sampai info tentang konser, gue dapat info kalau BDI akan main di London. Gak pakai pikir panjang, men. Gue sikat tiket ya, karena gue pikir ini udah di akhir-akhir BDI promo di album kedua mereka. Jadi, kenapa enggak? Akhirnya, sampailah saat dimana gue datang ke event tim Apollo di London. Gila, BDI men. Itu adalah konser pertama BDI lagi yang gue tonton setelah bertahun-tahun. Dan lo tau, gue datang tuh waktu itu udah agak sorean sebenarnya. Jadi gue pikir antrian mungkin nggak banyak nih. Pas gue datang, iya karena winter, ternyata sore itu udah gelap banget dan penonton juga udah mulai banyak. Mereka emang ngejar-ngejar front row di situ. Gue pikir kayak, shit, kalau gue aja nggak kuliah pada saat itu, mungkin gue udah dari pagi. Akhirnya gue nunggulah di luar event tim. Menggigil, gue pikir jaket yang gue pakai udah cukup. Karena biasanya gue mungkin cuman di luar itu sekedar 1 jam 2 jam. Ini gue nggak tahu kalau ternyata gue harus nunggu berjam-jam sampai venue-nya dibuka. Jadi ya dingin parah men. Gue cuma pakai kaos sama jaket layernya. Abis itu pintu udah dibuka. Karena gue udah terbiasa nonton konser dan gue udah tahu peraturannya kayak gimana dan udah lebih siap dibanding konser-konser sebelumnya. Jadi pas security check itu lolos cepet dan gue langsung lari. Ternyata bukan gue doang yang lari, semuanya lari ngibrit. Gue pikir kayak gila, pas lari kayak gini badan gue masih kaku banget, cuman bodo amat. Gue lari kejar front row. Seenggaknya gue dapet barisan depan dan gue bisa ngejar barisan yang gue mau. Nah pas gue udah di barisan depan, semua peralatan udah disiapin. Pas gue liat kayaknya nggak mungkin ada opening band nih. Setelah gue lihat peralatan BDI doang yang ada. Ya gue nunggu ada surprise aja sih. Karena emang biasanya kadang-kadang di tiketnya nggak ada, cuman ada opening band. Band lokal biasanya, yang ada di London atau tiap-tiap kota. Ternyata pada saat itu, yang ngebuka gig BDI adalah Paul Gallagher, abangnya Liam sama Noel. Nah, doi nge-DJ di sini. Awalnya DJ pas gue pikir, oke nih, kayak buat naikin semangat. Tapi lo tau nggak, setlist pertama dari lagu-lagu DJ Paul, itu kayak lagu-lagu cowboy dan lagu-lagu country. Di situ gue kayak, man, gila. Itu udah kayak bawaannya krik-krik gitu karena ya cuman musik doang, instrumen, total instrumen. Cuman akhirnya ternyata penonton makin panas setelah Paul udah mulai mainin lagu-lagu Stone Roses, The Jam, dan lain-lain, Primal Scream. Gue kayak, nah ini nih. Akhirnya nggak lama setelah Paul selesai nge-DJ, barang-barang udah disiapin, equipment semua dipersiapin, dan keluarlah BDI. Liam Gallagher keluar, penonton sehancur-hancurnya, sepecah-pecahnya, teriak,
rusuh banget. Itu belum main ya, itu udah rusuh banget. Udah Liam. Ya emang daya tariknya pada saat itu emang masih Liam. Nggak lama, Liam tetap stay cool. Langsung digeber dengan lagu BDI, Four Letter Word. Lu bayangin itu lagu langsung digeber sebagai lagu pertama. Kelar. Pecah. Udah nggak tahu posisi lagi. Tapi gue tetap stick kali ini. Gue nggak mau pindah di posisi gue. Cuman itu udah kayak nahan dentuman ombak penonton, men. Udah kayak bam dari dihajar dari belakang, kanan kiri, rusuh banget pada saat itu. Posisi yang gue pertahanin adalah posisi di depan Game Archer. Karena ini pertama kalinya Game tampil lagi setelah dia ngalamin accident di rumahnya, jatuh. Ya walaupun personil-personil lain juga gue kangenin sih. Misalnya kayak ada Chris Sherrock, ada Andy Bell, dan di situ ada Jay juga yang bekas pemainnya Kasabian. Jadi gue rasa kayak ini formasi komplitnya BDI nih. Kayak Oasis gabung dengan Kasabian, gabung dengan Ride, Heavy Stereo, dan The Last. Dan gue pikir kayak gue tetap harus milih posisi di depan Game. Karena gue mau denger suaranya dia sebagai backing vokal yang lebih dominan di BDI ketimbang di Oasis. Waktu gue nonton BDI ini, rasanya kayak Oasis minus 0. Apalagi pas mereka bawain lagu-lagu Oasis. Tutup mata, gue cuma bayangin ini Oasis. Tapi minus 0 Gallagher. Lagu yang gue tunggu-tunggu akhirnya dibawain sama BDI. Yaitu lagunya Is Right. Lagunya Game Archer. Boy, di sini gue bener-bener basah sekuyup-kuyup ya, karena bener-bener pergerakannya udah akhirnya ya bener, gue akhirnya jatuh-jatuhnya lagi ngikutin flow. Yang tadi di posisi Game, akhirnya gue pindah-pindah. BDI rock banget. Liam ngebuat penonton semua panas dari dia jalan ke penonton. Terus habis itu dia komunikasi nggak sebanyak kayak frontman band lainnya. Cuman karena kita udah tahu dan antisipasi Liam kayak gimana, itu yang ngebuat daya tarik Liam sebagai frontman beda. Waktu itu dia udah nggak bawa tamborin sama sekali. Gue ngerasa kosong sih karena Liam nggak bawa tamborin. Jadi dia cuma bawa waktu itu ada cuman anduk doang di tangannya dia. Gue nggak tahu kenapa di BDI dia cuma megang anduk doang. Anduk men, bukan tamborin dan lain-lain. Setelah gig selesai, hal yang langsung gue lakuin adalah menuju merchandise booth. Di situ gue ngeliat semuanya lengkap. Dari tote bag, kaos, dan lain-lain. Di sini bedanya adalah gue kalap, men. Jadi nggak pakai pikir panjang, gue sikat semuanya, malah double. Ada yang langsung gue pakai karena pelajaran sebelum-sebelumnya gue karena udah basah kuyup, gue harus ganti kaos. Kalau nggak bakal kedinginan banget. Kira ada yang gue pakai dan ada yang gue simpen. Disinilah momen awal-awal dimana gue mulai kalap sebagai kolektor musik. Akhir tahun di London, ini adalah masa-masa paling bahaya buat gue. Karena pertama, kelas master gue libur panjang sampai awal tahun. Udah pasti otomatis jatuhnya gue kelayapan, gue keluyuran sekitar London. Dan ini adalah momen-momen paling krusial dan berbahaya. Niatnya waktu gue keluyuran di London, ya paling gue nongkrong-nongkrong di taman, main ke studio musik, dan lain-lain, atau ngumpul sama anak-anak London. Cuman yang ada, setiap gue naik bus lewatin Central London, pemandangan yang gue lihat selain turis-turis, pemandangan yang gue lihat adalah sale. Di mana-mana sale. Termasuk diskon di toko Adidas yang sampai 70%. Adidas, men. Ini modelnya kayak gini. Kayak anak kecil ke toko mainan. Bedanya di sini, orang dewasa yang punya duit sendiri dan gak ada yang ngontrol. Kacau balau. Kacau. Gak jauh dari Adidas, ada toko musik besar bernama HMV. Itu mereka lagi mau tutup toko karena penjualan fisik pada saat itu menurun. Jadi mereka harus tutup, pada saat itu harus tutup. Di pas gue masuk SMV, antrian nggak banyak karena ya counter-counternya ada beberapa. Dan ya udah, itu di situ CD baru, itu CD baru ya. Itu di sell, gue lupa harga sekitar berapa. Cuman jatuhnya murah banget, nggak beda jauh sama CD second pada saat itu. Dan gue beli semua, beli aja gue, karena gue pikir momen kayak begini kapan lagi ada? Apalagi ini pertama kalinya gue ngabisin akhir tahun di London. Sampai gue punya kartnya SMV. Sampai gue dapetin poin banyak banget untuk SMV.
Ya nggak pernah gue pakai juga sih poinnya, cuman gue beli banyak banget. Ini nggak cuma satu hari, gue bolak-balik ke Central London karena saking ediknya sama barang-barang yang sell. Konsumerisme banget sih, dan kapitalisme banget. Cuman ya, ini emang era-era gue hedon gila. Dan nggak jauh dari SMV, jalan kaki, masuklah ke area Carnaby Street. Pas gue nyampe Carnaby Street, sama aja modelnya, semua toko sell. Dari Lambretta, Ben Sherman, Doc Mart, Bolongero, yang lebih brutal dan gembel banget buat gue adalah di ujung Carnaby Street, itu ada toko yang selalu nguras isi dompet gue, yaitu adalah Pretty Green. Lo tau, gue pas masuk sana gak ada pikir-pikir lagi. Setiap gue kesana minimal yang gue beli 2 atau 3. Gue sikat aja dari jaket, kaos, parka, apapun sampai yang kecil-kecil gue sikat. Gilanya sampai kru Pretty Green nginput nama gue menjadi top list mereka. Gilanya lagi waktu itu gue cuman iya aja. Bener-bener kayak orang kesurupan. Wait, kekalapan dunia karena diskon besar-besaran yang ada di London itu belum selesai, men. Gue udah cerita tentang record fair belum? Lo tau, di London ada record fair terbesar di mana semua seller-seller dari seluruh penjuru Britain itu ngumpul di London. Dan barang-barangnya nggak semua baru. Dan itu rata-rata barang-barang yang sangat-sangat collectible. Ditambah, ini udah mau Christmas. Otomatis Christmas sale, diskon, dan mereka juga clearance di situ. Kelar men hidup gue. Itu benar-benar nggak sehat banget, men. Jadi, setelah gue dihajar abis-abisan sama produk-produk yang didiskon gila-gilaan pada saat Christmas sale, dari mulai Adidas, Pretty Green, dan koleksi musik yang gue dapat dari SMV ataupun Record Fair, belum lagi barang-barang yang lainnya, saking gilanya, di tembok kamar gue di London, itu gue tempel apapun. Bener-bener apapun, termasuk shopping bag yang Pretty Green tuh gue tempel. Hancur banget, men. Lo lihat di foto ini ada kasur yang gue bawa pada saat gue hampir jadi homeless di London karena belum dapat tempat tinggal waktu pertama kali datang. Dan di atasnya itu barang-barang yang gue tempel, termasuk ada shopping bag. Men, klise banget sih hidup. Belum lagi di lemari kabinetnya sampai tag-tag Pretty Green gue gantung-gantungin di situ. Dan ada CD-CD yang gue dapat dari Record Fair bertumpuk-tumpuk udah kayak tumpukan kertas. Itu lo lihat double-nya udah sedobel-dobelnya banget. Dan itu udah penuh banget. Sampai ada yang gue taruh di bawah lantai. Numpuk gitu. Setelah masa-masa sale itu selesai, sampailah tahap dimana gue nginjek bumi lagi untuk ngelanjutin hidup di UK. Waktu itu gue udah punya bank di London. Gue ngambil NatWest pada saat itu. Waktu itu gue mesti bayar biaya sewa. Tahu apa yang kejadian? Pas gue cekak, men. Gue bener-bener kehabisan duit. Budget buat hidup di London itu habis. Boro-boro untuk biaya sewa. Untuk makan aja, budgetnya nggak cukup. Turun berok lah gue di sini. Sakit perut, nervous, stres. Gimana nih caranya gue bisa ngelanjutin hidup di sini? Uang gue habis, men. Gue harus benar-benar ngakalin gimana caranya bisa bertahan nih. Hal yang pertama gue lakuin adalah ketika gue ke Tesco, biasanya gue ngebudgetin beli makanan 7 pounds atau 7 pounds. Kali ini, gue cuma bisa ngebudgetin untuk beli makan sampai mentok di 3 pounds doang. Itu udah mentok banget. Yang gue beli, ya selain kentang, yang gue beli adalah pizza. Jadi di Tesco itu ada pizza harganya 1 pound. Tapi gue beli yang expired, yang hampir expired. Itu harganya udah setengahnya lah, sekitar 50p. Itu kalau dihitung di rupiah pada saat itu sekitar 8.000. Dan itu nggak gue langsung gue makan. Biasanya gue potong setengah, hari ini gue makan setengahnya, besok untuk setengahnya. Saking gue ngiritnya. Jadi itu doang yang gue makan. Cuman potongan pizza atau kentang beberapa. 3 pounds untuk 1 minggu. Kalau dihitung-hitung, berarti budget makan gue di London pada saat itu cuman 4.000 perak satu hari. Dan pizzanya jangan lo bayangin kayak Domino's Pizza atau Pizza Hut. Pizzanya itu ya basic, cuman roti sama tomat doang. Udah, nggak ada daging-dagingan. Ya makanya harganya juga murah banget. Dan itu produknya Tesco. Dan gue masih cari solusi gimana untuk bertahan hidup. Buat ngilangin rasa lapar, biasanya
gue ke kampus, ngabisin waktu di perpustakaannya. Untung-untung kalau gue nemu student di sana, karena gue akan nawarin jasa untuk ngebantu mereka. Entah ngebantu riset, atau ngebantu apapun. Dan bayarannya kadang-kadang makanan, kadang-kadang duit, atau coklat. Ya seenggaknya ngebantu gue juga kan jadinya. Tapi karena udah libur Christmas, kampus sepi banget, nggak banyak orang-orang kampus. Karena mereka kadang-kadang pulang kampung, ada yang ke Jerman, ada yang ke negara-negara Eropa lain, ataupun ke kota-kota lain, nggak cuma di London. Jadi gue seketemunya aja pada situ. Jadi gue kayak nyamperin mereka, gue tanyain ke mereka, "Men, ada yang bisa gue bantu nggak? Lu butuh riset apa? Gue akan bantu riset. Lu butuh apa? Gue bantuin. Kalau perlu lu mau pindahan, ngangkut-ngangkut." Karena biasanya di era-era Christmas itu mereka ada yang pindahan dorm atau rumah. Gue bakal bantuin. Gimana caranya? Gue nawarin jasa gue, tenaga, pikiran, atau apapun. Tapi jadinya, walaupun kampus sepi, gue jadi bisa nikmatin perpustakaan. Karena enak banget, nyaman banget. Gue bisa selonjoran, bisa ngapain aja, buku-buku, lorong-lorongnya sepi. Gue bisa nikmatin waktu berjam-jam di perpustakaan. Bener-bener tenang, cuman gue dan beberapa orang doang di sana. Dan ini ngebantu gue buat mikir, dapetin solusi terbaik dengan kondisi situasi yang memburuk pada saat itu buat gue. Karena kehabisan duit. Dari mulai baca-baca buku tentang bisnis, ngeriset bagaimana peluang hidup di London, bagaimana cari kerja di sana, itu lebih fokus banget. Dan di momen ini juga ngebuat gue mendapatkan pelajaran hidup untuk bisa ngontrol diri dari semua goda-godaan, karena gue tinggal sendiri di sini. Dan biasanya setelah aktivitas di kampus gue selesai, gue keluar. Kali ini enggak, kali ini gue cuma pulang karena boro-boro untuk bayar bus aja gue nggak bisa. Akhirnya gue cuma jalan kaki, bolak-balik kampus sama rumah. Hal yang ngebantu gue survive adalah koleksi musik gue sendiri. Dari gue dengerin musik, atau ngebaca buku, dan lain-lain. Ataupun gue ngebersihin atau ngeliat benda-benda yang gue punya. Dari mulai promo item, CD, kaset, sampai vinyl yang gue punya. Dari semua aktivitas yang gue lakuin berhari-hari itu, bolak-balik kampus, baca-baca buku, baca referensi, baca jurnal, dan lain-lain. Dan ngeliat realita, sampai baca berita juga, dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang sekitar. Sampai akhirnya gue dapet ide cemerlang untuk dapetin uang di London. Ini nih yang jadi titik balik gue, yang ngebuat gue semangat banget untuk praktekin apa yang gue dapet. Ya walaupun baru sekedar ide, banyak sih ide-idenya. Ya belum tentu berhasil juga, cuman who knows man. Nah segini dulu cerita tentang bagaimana gue bisa bertahan hidup dan tinggal di UK sebagai kolektor musik. Di chapter kali ini, gue juga udah ceritain ke kalian bagaimana pengalaman gue nonton BDI, pengalaman gue di akhir tahun di London, di mana ada Christmas sale gede-gedean, dan juga pengalaman terburuk gue waktu gue kehabisan duit. Di chapter selanjutnya, gue akan ngelanjutin ceritanya, di mana gue pulih dari situasi terburuk ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan subscribe YouTube channel Molekland dan follow Instagram Molekland. I'm Ilham. I'll see you later.